that nobody understands. This guy is not even a coach. Jejalkan seluruh dunia. Hasil rapat evaluasi PSSI untuk pelatih timnas Indonesia dengan kandidat Erik ten Hag jadi pengganti STY. Cristiano Ronaldo ikut berkomentar dan beri peringatan serius. Diingatkan kembali soal permasalahannya saat masih melatih di MU dulu. Berikut cerita lengkapnya. Yes, alhamdulillah El Loco Gonzalez resmi jadi pelatih striker timnas. Berikut fakta selengkapnya dan simak sampai selesai. Jangan di-skip. Legenda sepak bola Indonesia dan mantan penyerang timnas Indonesia Christian Gonzalez menawarkan diri kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Dia terang-terangan bersedia membantu timnas Indonesia jika memang kemampuannya dibutuhkan, terutama untuk mengasah striker skuad Garuda yang masih tumpul alias kurang tajam. Hal itu dikatakan Gonzalez usai timnas Indonesia gagal total di Piala AFF 2024. Skuad Garuda hanya menang sekali, imbang sekali, dan 2 kali menelan kekalahan. Bukan cuma itu, selain gagal lolos ke semifinal, striker timnas Indonesia gagal buat gol. 4 gol yang diciptakan timnas Indonesia berasal dari pemain gelandang dan bertahan. Siapa Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker, Pak? Demi timnas Indonesia, tulis Gonzalez di Instagram Erick Thohir. Komentar mantan pemain Arema itu pun mendapatkan banyak tanggapan dari warganet. Mayoritas mereka setuju dan berharap Erick Thohir menerima. Bagus untuk usia muda, setidaknya kita punya regenerasi seperti El Loco, kata netizen lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dap. Cristiano Ronaldo, salah satu legenda hidup sepak bola dunia, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik pedas sekaligus peringatan kepada Indonesia terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan. Isu tersebut mengemuka setelah beredar rumor bahwa PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tengah mempertimbangkan untuk mengganti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan Erik ten Hag, pelatih asal Belanda yang sebelumnya pernah berseteru dengan Ronaldo di Manchester United. Seperti diketahui, hubungan antara Ronaldo dan Erik ten Hag sempat menjadi pusat perhatian dunia sepak bola ketika keduanya berada di Manchester United. Konflik internal yang muncul saat itu berujung pada keluarnya Ronaldo dari klub tersebut. Dalam beberapa wawancara, Ronaldo secara terang-terangan mengkritik gaya kepemimpinan ten Hag yang dinilainya arogan dan tidak menghormati para pemain senior. Ketika kabar ini sampai ke telinga Ronaldo, ia dikabarkan kecewa dan merasa keputusan ini, jika benar terjadi, akan menjadi langkah mundur bagi sepak bola Indonesia. Ronaldo menganggap Shin Tae-yong telah membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia dengan meningkatkan performa dan mentalitas para pemain muda. Ia bahkan menyebut bahwa STY adalah pelatih yang tepat untuk membangun fondasi jangka panjang, sehingga menggantinya dengan sosok kontroversial seperti Erik ten Hag bisa merusak perkembangan yang sudah berjalan. Selain itu, Ronaldo menyoroti pentingnya stabilitas dalam sebuah tim nasional. Menurutnya, perubahan pelatih apalagi di tengah proses pembangunan tim bisa menjadi bumerang yang justru membuat Indonesia kehilangan momentum untuk berkembang lebih jauh. Ia juga mengingatkan bahwa Erik ten Hag dikenal memiliki pendekatan yang cenderung kaku dan seringkali menimbulkan konflik internal seperti yang terjadi di Manchester United. Kritik Ronaldo ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan PSSI jika benar mereka akan memilih Erik ten Hag. Pasalnya di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan, baik dalam performa di lapangan maupun dalam membangun kepercayaan diri para pemain. Di sisi lain, ada pula yang mendukung ide mendatangkan pelatih kelas dunia seperti Erik ten Hag dengan harapan pengalaman dan taktiknya mampu membawa Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Namun tidak sedikit yang khawatir bahwa masalah karakter dan kepemimpinan Erik ten Hag justru dapat menjadi batu sandungan dalam perjalanan timnas Indonesia. Kini bola ada di tangan PSSI dan Erick Thohir.
Apakah mereka akan tetap mempercayai Shin Tae-yong yang telah berjasa besar atau mengambil risiko dengan merekrut Erik ten Hag? Publik sepak bola Indonesia bahkan dunia kini menunggu keputusan penting yang akan menentukan masa depan timnas Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan AFC telah memutuskan bahwa laga timnas Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain pada 28 Maret 2024. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain sempat mengajukan permintaan pada AFC agar pertandingan digelar di tempat yang netral. Hal ini lantaran para pemain Bahrain, pelatih dan ofisial mendapatkan ancaman di media sosial buntut laga di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober lalu. Permintaan itu sempat menimbulkan kekhawatiran pencinta sepak bola nasional. Pasalnya, timnas Indonesia membutuhkan dukungan maksimal demi meraih kemenangan dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan keraguan itu akhirnya terjawabkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa laga tersebut akan tetap berlangsung di Indonesia. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis malam 19 Desember 2024. Sebelumnya, PSSI dan pemerintah Indonesia sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan dan jaminan keamanan untuk Bahrain. Kepastian ini tentu menjadi kabar baik bagi pasukan Shin Tae-yong. Apalagi persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memanas karena ada 4 tim yang mengoleksi 6 poin, termasuk Indonesia dan Bahrain. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga dan unggul selisih gol dari Bahrain yang berada di peringkat kelima. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lantaran masih ada 4 laga tersisa. We need to respect that from Indonesia again. Beberapa media asal Vietnam memberikan pandangan mengenai peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup C bersama Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sejauh ini, timnas Indonesia telah menjalani 5 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dari laga-laga tersebut, JITZES CS berada di posisi juru kunci klasemen grup C dengan total 3 poin. Meski begitu, perjalanan skuad Garuda hingga saat ini tetap layak mendapat apresiasi. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, serta untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke putaran ketiga. Melihat hal ini, banyak media internasional yang menyoroti perjalanan timnas Indonesia, salah satunya dari Vietnam. Menurut media The Tao 247, ada 3 faktor kunci yang dapat membantu timnas Indonesia meraih kesuksesan di kualifikasi ini, yaitu dukungan penuh dari federasi, tim yang solid, dan dukungan besar dari masyarakat. Dengan dukungan tersebut, The Tao 247.com percaya timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, media Vietnam lainnya, Soha, juga memberikan pandangannya mengenai peluang timnas Indonesia. Soha menilai bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikarenakan Bahrain dan Cina dianggap memiliki level permainan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Meskipun berada di grup yang cukup sulit dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, Soha berpendapat bahwa Indonesia bisa bersaing untuk memperebutkan peringkat keempat grup C, yang akan mengantarkan mereka ke putaran berikutnya. Dalam pandangan Soha, Bahrain dan Cina adalah tim yang bisa dikalahkan oleh skuad Garuda. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju ke Piala Dunia, tulis media Vietnam Soha dalam artikelnya dikutip Kamis (22 Agustus 2024). Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merenut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjut artikel Soha.
Meskipun Indonesia berada di grup yang berat dengan peluang melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kenyataannya perjalanan Indonesia di putaran ketiga ini tidak semudah itu. Bahkan ada salah satu media yang nyumpahin atau mengutuk Indonesia segera tumbang setelah ini saking bencinya lihat kesuksesan Indonesia kali ini. Begitulah narasi kedengkian dari Vietnam. Upaya meniru gaya motivasi khas Jay Itzes, pemain naturalisasi timnas Indonesia, ternyata tak selalu berhasil. Hal ini terjadi di ruang ganti timnas Malaysia, di mana salah satu pemain, nomor punggung 16, mencoba memberikan pidato motivasi seperti yang sering dilakukan Jay Itzes. Namun sayangnya, bukannya memotivasi, aksinya justru terlihat konyol dan mengundang tawa dari rekan-rekan setimnya. Dalam video yang beredar, pemain tersebut terlihat berapi-api menyampaikan pidatonya, lengkap dengan gestur, menunjuk, dan ekspresi penuh emosi. Sayangnya gaya berlebihannya membuat kesan serius yang diharapkan justru berubah menjadi lucu. Beberapa pemain di sekitarnya terlihat bingung, sementara lainnya tidak bisa menahan senyum, menciptakan suasana yang jauh dari tegang. Netizen pun langsung ramai mengomentari video ini. Banyak yang menyebut upaya ini sebagai parodi gagal Jay Itzes. Kalau mau tiru gaya Jay, harus belajar lebih banyak lagi, nih, ujar salah satu komentar. Meski begitu, ada juga yang mengapresiasi upayanya karena dianggap menciptakan suasana cair di ruang ganti. Meski upaya ini tidak sempurna, semangat dibaliknya tetap patut diapresiasi. Mungkin setelah ini timnas Malaysia bisa mengundang Jay Itzes langsung untuk memberikan pelajaran singkat soal pidato motivasi yang benar. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengambil langkah berani jelang laga Piala AFF 2024 melawan Filipina. Di tengah tekanan besar dan sorotan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, STY memutuskan memanggil 5 pemain senior untuk memperkuat skuad. Nama-nama seperti Hansamu Yamapranata, Fahrudin Arianto, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, dan Irfan Jaya disebut akan masuk daftar pemain yang diproyeksikan tampil. Langkah ini menimbulkan perdebatan mengingat prioritas awal STY adalah membangun tim muda untuk SEA Games mendatang. Namun dengan minimnya kekompakan tim hingga saat ini, STY tampaknya lebih memilih memanfaatkan pengalaman para pemain senior demi menjaga performa timnas. Egy Maulana Fikri menjadi sorotan utama. Sebagai pemain senior dengan pengalaman bermain di luar negeri, kontribusinya diharapkan mampu mendongkrak performa lini serang Indonesia. Begitu pula dengan Stefano Lillipali yang bisa menjadi jembatan antara pemain muda dan senior dalam pola permainan. Namun apakah strategi ini cukup untuk meredam tekanan dan membuktikan kualitas STY? Ataukah tekanan justru akan semakin berat jika hasil tidak memuaskan? Semua akan terjawab dalam laga melawan Filipina yang menjadi ujian penting bagi timnas dan pelatih Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola asal Vietnam, Phan Anh Tu, mengkritik penampilan negaranya saat melawan timnas Indonesia. Kritik tersebut didasari karena Vietnam hanya bisa meraih kemenangan tipis padahal melawan timnas Indonesia yang diperkuat U-Strip 22. Sebagai informasi, duel Vietnam versus timnas Indonesia terlaksana di PHU Tho Provincial Stadium Minggu (15 Desember 2024). Ini merupakan laga matchday ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan tersebut, Vietnam keluar sebagai pemenangan dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim tuan rumah dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Meski menang, Phan Anh Tu dengan terang-terangan mengaku kurang puas dengan permainan timnas Vietnam. Menurutnya, Vietnam seharusnya meraih kemenangan dengan skor yang lebih besar. Soal gameplay, kami merasa kurang puas karena kurang mulus. Lawannya lebih mudah, lebih lelah, kami bermain di kandang, tapi itu cukup sulit.
Jadi kami mengharapkan lebih dari 2 gol tetapi kami tidak mendapatkannya, kata Phan Anh-tu dilansir bolasport.com dari Soha. Terlepas dari semuanya, Phan Anh-tu tetap mensyukuri kemenangan negaranya atas timnas Indonesia. Terlebih Vietnam sebelumnya telah mengukit 3 kekalahan beruntun dari skuad Garuda. Belum lagi kemenangan ini semakin memperbesar peluang Vietnam mengamankan tiket semifinal ASEAN Cup 2024. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mengatakan dirinya tak ingin memaksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk gabung timnas Indonesia yang kini berjuang di ASEAN Cup 2024. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus gabung, kata Erick ketika ditemui awak media setelah acara PSSI Partner Summit 2024 di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin. Kedua pemain itu tak dapat membela timnas karena ASEAN Cup 2024 tak masuk dalam kalender FIFA sehingga Ivar dan Justin tidak mendapatkan restu dari klubnya, John Utrecht dan Wolverhampton Wanderers U21. Meski demikian, Erick tak memusingkan keadaan ini karena ia melihat turnamen level Asia Tenggara ini menjadi ajang mematangkan pemain-pemain muda Indonesia yang berkompetisi di dalam negeri. Dari 24 nama yang dibawa Shin Tae-yong, ia membawa mayoritas pemain yang bermain di dalam negeri dan hanya ada 5 pemain yang berkarier di luar negeri. Kelima nama itu adalah Pratama Arhan dalam kurung Suwon FC, Asnawi Mangkualam dalam kurung Port FC, Marcelino Ferdinand dalam kurung Oxford United, Ronaldo Kuatah dalam kurung Muangthong United, dan Rafael Struijk dalam kurung Brisbane Roar. Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa pihaknya sangat terbuka apabila ada pemain-pemain di luar negeri yang ingin bergabung. Namun di sisi lain ia juga menghormati setiap klub yang enggan melepas sang pemain. Kata dia, ini adalah bagian menjaga karier pemain timnas Indonesia yang sedang meniti karier terbaiknya di luar negeri. Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir meminta kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, skuad Garuda harus menang atas Filipina di Piala AFF 2024. Satu target Erick Thohir kepada timnas Indonesia di babak penyisihan Piala AFF 2024 Beleniceng. Skuad Garuda gagal mengalahkan Laos usai ditahan 3-3. 2 target lainnya telah terpenuhi. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dan kalah 0-1 dari Vietnam. Erick Thohir memaklumi hasil negatif itu karena lawan bermain dengan pemain senior. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada Minggu dalam kurung 21/12 di Stadion Manahan, Solo dalam pertandingan terakhir grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda wajib menang untuk dapat lolos ke babak semifinal. Lawan Myanmar, Laos wajib menang. Lawan Vietnam seperti hitungan, kalah terhormat. Kalau bisa seri luar biasa, tutur Erick Thohir. Lawan Vietnam pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal. Baik. Ada kesempatan jadi baik. Jadi, saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu, pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang, imbu Erick Thohir. Timnas Indonesia bertengger di urutan kedua klasemen grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda mengoleksi 4 poin dalam 3 laga, usai memetik 1 kemenangan, sekali seri, dan sekali kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan ultimatum tegas kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam kurung STY. Hal ini dipicu oleh sejumlah keluhan yang disampaikan STY terkait jadwal turnamen AFF yang dianggap terlalu padat dan mengganggu persiapan tim.
Padahal kedua belah pihak sebelumnya sudah sepakat mengenai target yang ingin dicapai di turnamen ini. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa fokus utama adalah mencapai hasil terbaik sesuai komitmen awal. Namun jika dinamika seperti ini terus berlanjut, muncul spekulasi bahwa Erick Thohir tengah mempertimbangkan opsi lain. Salah satunya adalah meminang pelatih ternama asal Belanda, Erik ten Hag, untuk menggantikan STY. Bagaimana menurut kalian netizen? Apakah Erik ten Hag cocok untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau sebaiknya STY tetap diberi kesempatan hingga masa kontraknya habis? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan fakta menarik mengenai peningkatan minat pemain berdarah Indonesia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya, sejumlah rekannya yang memiliki garis keturunan Indonesia kini mulai tertarik di naturalisasi setelah melihat performa dan prestasi timnas yang semakin melejit. Dulu saat saya pertama kali memutuskan untuk bermain untuk Indonesia, tidak banyak teman-teman saya yang berpikir ke arah itu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Mereka melihat Indonesia berkembang pesat dan mulai mempertimbangkan untuk ikut ambil bagian, ujar Sandy Walsh dalam sebuah wawancara eksklusif. Walsh menambahkan perubahan ini tidak lepas dari hasil kerja keras PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dalam membangun fondasi tim yang lebih kuat. Ditambah lagi dukungan besar dari masyarakat Indonesia terhadap timnas semakin meningkatkan daya tarik bagi para pemain keturunan untuk berkontribusi. Timnas Indonesia kini memiliki visi yang jelas dan itu membuat banyak pemain keturunan merasa bahwa mereka bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, tambahnya. Fenomena ini dianggap sebagai momentum positif untuk pengembangan timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ivar Jenner yang baru bergabung telah menjadi contoh nyata bagaimana kehadiran pemain keturunan mampu memberikan kontribusi besar dalam memperkuat skuad Garuda. Namun Sandy juga menekankan bahwa proses naturalisasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga tentang komitmen. Saya selalu mengatakan kepada mereka bermain untuk Indonesia bukan sekadar mendapatkan paspor, tetapi juga tentang rasa bangga dan tanggung jawab untuk membawa nama besar negara ini di pentas dunia, tutupnya. Dengan meningkatnya minat pemain keturunan untuk dinaturalisasi, timnas Indonesia diharapkan dapat terus bersaing di level internasional dan semakin mengukir prestasi gemilang. Apakah Indonesia siap membuka pintu untuk lebih banyak talenta baru? Simak perkembangan selanjutnya. Timnas Vietnam kini dibuat waspada jelang laga penting melawan Indonesia malam ini di Stadion Nasional Mai Dinh. Pelatih Vietnam Philippe Troussier dikabarkan tengah memutar otak setelah mendapat kabar bahwa timnas Indonesia akan tampil dengan susunan pemain yang berbeda dari sebelumnya. Dua pemain keturunan Jay Itzes dan Tom Hyen secara mengejutkan telah bergabung dengan skuad Garuda. Proses kedatangan mereka dilakukan dengan sangat senyap dan terkesan diam-diam, hingga akhirnya keduanya dipastikan akan langsung bermain malam ini. Kehadiran Itzes yang berposisi sebagai bek tengah, serta Hye yang dikenal sebagai gelandang kreatif, dinilai akan membuat permainan timnas Indonesia jauh lebih solid dan tak terduga. Saya mendengar kabar tentang kedatangan mereka dan ini tentu menjadi tantangan baru bagi kami. Indonesia jelas ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, ujar Troussier dalam konferensi pers jelang laga. Langkah mendatangkan Itzes dan Hye ini disebut sebagai bagian dari strategi Erick Thohir dan Shin Tae-yong untuk memperbaiki performa timnas Indonesia, terutama setelah hasil imbang mengecewakan melawan Laos beberapa hari lalu. Dengan materi pemain baru ini, skuad Garuda diharapkan mampu memberikan tekanan kepada Vietnam yang selama ini dikenal tangguh di kandang. Pertandingan malam ini menjadi sangat penting bagi kedua tim, mengingat hasilnya akan menentukan posisi mereka di klasemen. Sementara itu, antusiasme supporter Indonesia juga semakin tinggi setelah kabar kedatangan Itzes dan Hye tersebar luas. Akankah kejutan dari timnas Indonesia ini membuahkan hasil manis? Atau justru Vietnam berhasil meredam perlawanan skuad Garuda? Semua akan terjawab dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit malam ini.
Satgas Anti Mafia Bola PSSI kembali menunjukkan aksi sigapnya. Setelah pertandingan fase grup Piala AFF tadi malam antara Indonesia dan Laos, banyak pihak mengeluhkan keputusan kontroversial wasit yang merugikan timnas Garuda. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah gol Laos yang berawal dari bola yang sudah keluar lapangan, tetapi tetap dianggap sah oleh wasit. Tidak ingin membiarkan ketidakadilan ini berlalu begitu saja, Satgas Anti Mafia Bola PSSI langsung bergerak cepat. Mereka mengumpulkan bukti berupa rekaman video pertandingan dari berbagai sudut, laporan dari ofisial tim, dan analisis ahli terkait kejadian tersebut. Dalam waktu singkat, seluruh dokumen itu diajukan ke FIFA melalui jalur resmi. Hari ini FIFA merespons laporan tersebut dengan menyatakan akan melakukan investigasi mendalam. Mereka berjanji akan mengevaluasi keputusan wasit dan memeriksa apakah terdapat indikasi pelanggaran etika atau manipulasi dalam pertandingan tersebut. FIFA juga menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu memberikan sanksi berat kepada pihak yang terbukti bersalah. Ketua Umum PSSI memberikan pernyataan tegas, kami tidak hanya membela kepentingan timnas Indonesia, tetapi juga prinsip fair play dalam sepak bola. Kami akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi kecurangan yang mencederai semangat olahraga. Dukungan masyarakat Indonesia terus mengalir untuk timnas Garuda dan langkah tegas PSSI. Kini semua mata tertuju pada hasil investigasi FIFA. Apakah kebenaran akan berpihak pada Indonesia? Kita tunggu hasilnya dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar rapat terbatas bersama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Laos dalam pertandingan terakhir. Erick Thohir menyatakan terasa tidak puasnya terhadap performa skuad Garuda, terutama pada lini belakang yang dinilai menjadi titik lemah utama. Banyak hal yang harus dievaluasi, terutama di sektor pertahanan. Kita harus bergerak cepat memperbaiki ini agar siap menghadapi Vietnam, ujar Erick Thohir kepada awak media setelah rapat. Sebagai hasil dari diskusi tersebut, PSSI memutuskan untuk segera memanggil 3 pemain keturunan, yaitu Jay Itzes, Ratnar Oratmangoen, dan Tom Haye, untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain ini diharapkan dapat menambah kualitas permainan tim, baik dari segi pertahanan maupun kreativitas lini tengah. Ketiganya dijadwalkan bergabung dalam sesi latihan hari ini untuk persiapan laga krusial melawan Vietnam besok. Selain mengevaluasi tim, Erick Thohir juga menyoroti komentar negatif dari sejumlah media internasional yang dianggap meremehkan dan bahkan merendahkan kualitas permainan timnas Indonesia. Saya membaca beberapa berita yang menyebutkan performa kita seperti tim tanpa arah. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tinggi, tegas Erick. Dengan kehadiran Jay Itzes, Ratnar Oratmangoen, dan Tom Haye, serta dukungan penuh dari Erick Thohir, timnas Indonesia diharapkan tampil lebih solid dan mampu membungkam kritik saat menghadapi Vietnam. Pertandingan ini menjadi momen penting untuk membuktikan bahwa skuad Garuda tetap memiliki taring di kancah sepak bola internasional. Sebuah media Italia membandingkan program naturalisasi timnas Indonesia dengan Malaysia, dan Harimau Malaya disebut punya cara kuno. Skuad Garuda kini sedang menjadi pembahasan di dunia seiring dengan sensasi yang tercipta di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu menjaga asa timnas Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.
Sebab skuad asuhan Shin Tae-yong itu kini berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang ada di urutan kedua. Sebagai informasi untuk lolos langsung, timnas Indonesia perlu finish di 2 besar dan itu terbuka sekarang. Laga berikutnya melawan Australia bisa menjadi pembuktian bagi timnas Indonesia di bulan Maret 2025 dan peran para pemain diaspora kembali ditunggu. Kiprah para pemain diaspora yang hadir lewat jalur naturalisasi tersebut memang menjadi kunci dan sebuah media Italia, Sportelate, membahasnya. Sebuah artikel yang ditulis oleh Gabriel Moretti dan dirilis pada 2 November 2024 lalu mengulas secara khusus mengenai hal ini. Pentingnya oriundi dalam sepak bola pada 2024, demikian judul yang diberikan olehnya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi covernya. Sebagai informasi, oriundi adalah istilah dalam bahasa Italia yang berarti pemain diaspora, pemain keturunan, atau naturalisasi. Italia sudah sering mengandalkan pemain keturunan di tim nasionalnya seperti Mauro Camoranesi yang menjadi aktor penting di balik keberhasilan mereka menjadi juara Piala Dunia pada 2006 lalu. Kemudian mereka memiliki Amaury Carvalho di akhir dekade 2000-an dan juga Eder Citadin Martins yang menjadi tulang punggung pada Piala Eropa 2016. Pada saat ini, timnas Italia pun menggunakan jasa seorang oriundi, yaitu Matteo Retegui, yang lahir dan besar di Argentina. Namun dipanggil Gli Azzurri pada Maret 2023 dan kini menjadi andalan mereka. Banyak negara di dunia ini yang menggunakan jalur tersebut demi meningkatkan kualitas tim nasional seperti yang dilakukan Maroko ketika mereka menembus semifinal Piala Dunia 2022. Sportelate pun menyadari bahwa timnas Indonesia telah mengandalkan jasa oriundi atau pemain diasporanya belakangan ini. Sejak 2022 hingga kini tim nasional Indonesia telah memanggil hingga 15 pemain oriundi yang dinaturalisasi yang bisa mendapatkan kewarganegaraan secara mudah melalui Jos Sanguinis, demikian ulasan media Italia itu. Media Italia itu nyatanya juga mengetahui bahwa Malaysia melakukan hal yang sama, namun lebih mengandalkan naturalisasi pemain asing yang telah bermain di liga domestik. Selain Indonesia, Malaysia juga intens dalam program naturalisasi, namun dengan pendekatan yang lebih kuno, mencoba meyakinkan